Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini, pagi ini kita kembali dapat hadir bersama dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis kita diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita awali kajian kita dengan sama-sama melancarkan dan membaca doa-doa kita. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak au 'allamtahu ahadan min khalqik au anzaltahu fi kitabik au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ahfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura waj'al li nura. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi ini atau hari ini kajian kita khususkan ya untuk membahas tentang ya fikih dan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan ibadah puasa dan bulan Ramadan. Ya, meskipun barangkali bahasan-bahasan seperti ini sudah sering kita dengar, tapi kata para ulama, di antara sebab barokah ilmu adalah kalau kita selalu mengulang-ulang apa yang pernah kita dapatkan, agar pemahaman kita semakin baik dan juga semakin kuat tertanam di dalam hati kita. Baik, saya kira kemarin ya dari pembahasan Ustadz Farid Nu'man sudah dibahas sedikit banyak ya tentang kedudukan atau bagaimana kita mengikuti para ulama salaf, yaitu para orang soleh terkait dengan bulan Ramadan. Maka di sini kita akan membahas lebih spesifik terkait dengan hukum-hukum ya atau ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan puasa dan juga ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Saya akan membahas secara urut saja dari awal ya, yaitu menjelang kedatangan Ramadan. Apakah ada ketentuan menjelang kedatangan Ramadan? Ada beberapa ketentuan menjelang kedatangan Ramadan. Ya, pertama tentu saja bagi yang punya utang puasa, qadha puasa, maka harus dia dipahami bulan Sya'ban sesaat sebelum Ramadan adalah
ya boleh dikatakan kesempatan terakhir seseorang untuk menuntaskan dan melunasi hutangnya. Ya, Rasulullah mengatakan dainullahi ahaqqu an yuqda. Doa utang kepada Allah lebih berhak untuk dilunaskan. Jadi kalau ada orang masih punya qada puasa, ibarat dia masih punya utang sama Allah. Maka diingatkan, ya, khususnya juga buat keluarga kita, anak-anak kita, biasanya anak-anak perempuan ini yang masih banyak utangnya. Tanya, berapa hari kamu masih? Masih 2 hari, ya. Maka diingatkan untuk berpuasa. Kalau perlu ditemenin puasanya. Ayo, bareng mama juga ntar puasa, bareng sama ibu puasa, sama-sama sahur, biar ya terdorong untuk mengqadha puasanya, ya. Sebab kalau sampai ketemu Ramadan berikutnya dia masih belum mengqadha puasanya, dia berdosa, dianggap lalai, dan tetap masih wajib mengqadha setelah Ramadan berikutnya. Bahkan para ulama sebagiannya menyatakan dia wajib mengqadha dan plus kafarah, membayar kafarah. Setiap 1 hari puasa membayar 2 sa' atau sekitar seliter lebih dikit, ya. Setiap 1 hari bukan 2 sa', 2 mud, ya, atau seliter lebih sedikit, ya, untuk 1 hari puasa yang belum dia qadha. Selain dia tetap harus mengqadha puasa. Ya, termasuk juga wallahu a'lam puasa-puasa yang dahulu sempat tidak diqadha sekian tahun, ya, tidak diqadha, tetap itu harus diqadha. Ya, jangan dikira udah 10 tahun lupa kali ya. Itu mah manusia lupa. Kalau Allah tidak lupa, catatannya ada. Ya, maka diingatkan, ya, utang-utang puasa yang belum dipenuhi harus segera diqadha. Kemudian ada lagi ketentuan menjelang Ramadan, kata Rasulullah apa? La taqaddamu, ya. La taqaddamu Ramadan bi siyami yaumin aw yaumaini. Ya. Jangan dahulukan Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Ya. Jadi sebelum Ramadan jangan berpuasa. Sehari 2 hari sebelumnya. Ya. Kadang-kadang ada orang kepikiran, udah saya puasa aja daripada repot-repot. Kalau Ramadan ya puasa Ramadan, kalau bukan Ramadan saya puasa sunnah. Itu tidak benar pemahaman seperti itu. Ya, jadi sebelum kira-kira sehari 2 hari sebelum Ramadan tidak boleh berpuasa. Kecuali wallahu alam, ya, berdasarkan hadis Rasulullah, kalau di hari itu orang biasa berpuasa, atau dia memang harus mengqadha puasa, ya, dia cuma bisa qadha puasa hari itu. Tapi kalau tidak ada urusan itu, jangan dia berpuasa sebelum Ramadan. Sebagaimana nanti orang tidak boleh berpuasa sesudah Ramadan. Di tanggal 1 Syawal kan nggak boleh puasa. Ternyata yang nggak boleh puasa bukan tanggal 1 Syawalnya. Sehari sebelum Ramadan pun atau 2 hari tidak boleh berpuasa. Ada namanya nanti yaumus syak, ya, itu bahkan kata Rasulullah, man shoma yaumas syakki faqad asa Abul Qasim. Siapa yang berpuasa pada hari yang meragukan, itu dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Kepada siapa Abul Qasim, Bu? Abul Qasim itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah kunyahnya Abul Qasim. Karena putra Rasulullah yang pertama adalah namanya Al-Qasim, ya, meskipun dia wafat sejak masih kecil. Baik, ada lagi ketentuan masalah Ramadan, dan ini memang bukan wilayah kita, tapi setidaknya kita hendaknya paham, yaitu terkait dengan bagaimana mengawali Ramadan. Ya, kapan Ramadan ditetapkan? Ini memang kalau di negeri kita terkenal perbedaan yang selalu terjadi setiap tahun, ya. Maka ada yang menetapkan berdasarkan ru'yatul hilal, ada yang menetapkan berdasarkan ketentuan astronomi atau hisab, ya. Sedangkan hadis yang masyhur
memerintahkan untuk menetapkannya berdasarkan ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal. Kata Rasulullah, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghumma 'alaikum fa'akmilu 'iddata Sya'ban 30 yauman. Ya, berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah, maksudnya berlebaranlah karena melihat hilal. Kalau hilal tidak terlihat, maka genapkan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi biasanya nanti tanggal 29 Sya'ban, ya, itu dilihat hilal. Kalau terlihat, besok Ramadan. Kalau nggak terlihat, berarti Ramadannya lusa. Besok masih 30 Sya'ban. Nah, itu sekedar gambaran sederhana. Nah, bagi kita gimana masyarakat umum? Bagi kita cukup mengikuti keputusan-keputusan dari pihak yang berwenang. Ya, dari pihak yang berwenang, dalam hal ini pemerintah telah mendelegasikan kepada Departemen Agama. Departemen Agama telah mendelegasikan kepada sebuah panitia yang beranggotakan unsur-unsur ormas Islam, ya, dan mereka tentu saja ya didampingi para ulama yang dapat menetapkan ketetapan awal Ramadan berdasarkan panduan dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka cukup bagi kita secara umum mengikuti pengumuman resmi yang berlaku. Adapun kalau mengikuti misalnya lembaga-lembaga yang dia merasa tenang, ya, merasa dipercaya, ya, mudah-mudahan tidak mengapa, ya. Asalkan juga saling menghormati, tidak perlu saling mencaci maki. Sangat tidak baik Ramadan kita awali dengan saling tuduh, saling memojok. Ya. Ini yang harus kita jaga dan kita perhatikan. Dan usahakan sebaiknya, sebagaimana juga pesan Rasulullah, sumu yauma yasumun wa aftiru yauma yuftirun. Berpuasalah berbarengan dengan orang-orang di sekitar masyarakat di sebuah negeri berpuasa. Berlebaranlah berbarengan dengan orang-orang di sekitar, di masyarakat dan di sebuah negeri dia berlebaran. Jadi faktor dan unsur kebersamaan dalam hal ini juga harus diperhatikan. Yang penting, ya, yang kita tahu dan kita percaya, yang menetapkan adalah orang-orang yang kita anggap amanah dalam masalah agama dan dalam masalah ilmunya. Ya, bukan orang jalanan atau siapa yang nggak ngerti agama lalu dia umumkan besok Ramadan, besok Lebaran. Nah, itu jangan dipakai. Ya, orang-orang yang nggak ketahuan siapa dia, ilmunya bagaimana. Ya, tapi kalau orang dikenal, oh dia si fulan ini udah dikenal sebagai ulama, atau dia juga adalah ya representasi dari istilahnya organisasi ini, dan itu yang juga sudah dikenal sebagai lembaga yang cukup diakui di negeri kita misalnya. Nah, itu juga tidak mengapa. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian berikutnya, Ibu sekalian, Ramadan ketika dia sudah diumumkan dan dia sudah masuk, maka ibadah apa yang pertama kita lakukan? Ya, tarawih. Ya. Ternyata bukan puasa ibadah yang pertama kita lakukan ketika Ramadan masuk, yaitu ibadah tarawih atau disebut dengan qiyam Ramadan. Ya, sebenarnya istilah tarawih tidak terdapat dalam hadis Nabi, tapi dia udah menjadi istilah yang kemudian dikenal di seluruh dunia Islam. Kenapa disebut tarawih, Abu? Kita sering nyebutnya. Ya. Kenapa disebut tarawih? Dia jamak, ya, bentuk plural dari kata tunggal mufrad namanya tarwihah. Apa bu tarwihah? Tarawih nggak paham, tarwihah nggak paham juga. Ya, alhamdulillah. Tarwihah itu artinya rileks, santai. Ya, kalau bahasa ini kipas-kipas dulu. Kenapa demikian dikatakan? Karena dulu orang kalau tarawih itu panjang sholatnya. Ya, bukan kayak kita dikit ngeliat jam, udah 10 menit, 15 menit, ini belum kapan selesainya, baru 15 menit.
Ya. Orang zaman dulu tuh kalau sholat tarawih panjang, ya, mungkin sejam, 2 jam, 3 jam, ya, sehingga di tengah sholat mereka kadang-kadang istirahat. Ya, jadi dikatakan setiap 4 rakaat itu istirahat. Istirahat itu ngapain? Ya leyeh-leyeh dulu, nanti lanjut lagi sholat. Itu namanya tarawih. Ya, karena sholatnya panjang. Ya, kalau kita sekarang beda, yang mana yang paling cepat nanti yang paling laku biasanya. Oh, di masjid sana enak, ya 10 menit selesai, 15 menit selesai, ya, dan seterusnya. Baik, paling tidak minimal, ya katakanlah soal kita durasi memang orang zaman sekarang ya masih untung dia sholat taraweh. Ya, walaupun mungkin nggak sepanjang orang zaman dahulu, ya itu kalau di Indonesia juga ada, ya. Di Indonesia kalau tidak salah ada, ya sholat tarawehnya dari habis isya sampai menjelang sahur itu ada, ya, di Jawa Timur kalau saya tidak salah, ya. Kalau di Saudi juga ada, saya tahu ada beberapa masjid yang kalau sholat taraweh udah habis isya sampai menjelang sahur, ya full, ya. Baik. Perkara sholat taraweh atau disebut qiyam Ramadan ini hendaknya kita perhatikan baik-baik untuk kita laksanakan sedapat mungkin sebulan full, kecuali ada uzur. Ya, bagi wanita mungkin ada uzur khusus, tapi yang nggak ada uzur, usahakan jangan tinggalkan sholat taraweh. Sebab pesan Rasulullah bukan cuma man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, tapi man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang qiyam Ramadan, ya, siapa yang sholat taraweh imanan wa ihtisaban. Ya, maka jangan gampang-gampang, ya. Aduh, malam ini libur dulu dah sholat taraweh. Kenapa? Capek tadi habis bikin dodol, ya, bikin kue, bikin apa. Jadi jangan sampai untuk hal-hal kayak gitu sholat tarawih kalah. Kecuali mungkin sakit atau apa, oke. Ya, atau malam ini ada jadwal ke mall kemana? Kalau perlu liburin dulu datu mall bulan Ramadan. Ya, ini masanya kita untuk mengisi malam-malam kita untuk ibadah. Ya, jangan sampai ya kebiasaan terus berulang. Ya, malam pertama, kedua semangat, malam 7, malam ke-10 udah pada berguguran. Ya, seharusnya sampai akhir, bahkan di akhir-akhir Ramadan ibadahnya ditambah. Ya, bukan lagi tarawih tapi dia i'tikaf. Ya, semestinya begitu. Jadi harus kita pahami perkara ini. Kalaupun di sebagian orang masih terjadi, ya setidaknya kita perbaiki sikap tersebut. Baik, Bapak sekalian, ada beberapa ketentuan sholat tarawih ini, ya. Ya, pertama dia memang tidak seperti sholat malam. Sholat tarawih termasuk sholat malam, tapi kalau sholat malam biasa di akhir malam, maka sholat tarawih ini di awal malam setelah sholat isya. Kalau sholat malam itu biasanya sendiri-sendiri, maka sholat tarawih bagusnya berjamaah. Bahkan dianjurkan berjamaah sampai selesai. Ya, sudah saya sampaikan, man shalla ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah, kata Rasulullah. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai akan dicatat sebagai sholat semalaman. Ya, jadi usahakan sholat taraweh jangan di tengah jalan keluar, baru 4 rakaat celingak-celinguk, tengok kiri kanan dia ngeloyor, ya, hilang, ya, sekedar lapor setoran, tidak, sampai selesai, ya, sampai selesai. Itu diantara keutamaan sholat taraweh. Tapi kalau memang tidak bisa berjamaah, jangan merasa nggak bisa berjamaah, nggak sholat taraweh, sholat di rumah. Mungkin ada keperluan kah atau pekerjaan sehingga sampai rumah baru jam 8, jam 9 nggak bisa ikut sholat berjamaah, sholat di rumah. Atau dia nggak bisa keluar rumah karena tidak ada orang, ada anak kecil dan seterusnya, sholat di rumah. Ya, maka usahakan Ramadan itu bukan cuma syahrus siyam tapi syahrul qiyam. Ya. Dan Bapak sekalian, kalau kita sholat tarawih setiap malam,
Ya, maka insya Allah kita akan dapat Lailatul Qadar. Nggak usah perlu kita nanya-nanya kapan Lailatul Qadar ya. Dilihat langit, sholat lagi, masuk lagi, lihat lagi. Ya, bukan begitu Lailatul Qadar. Pokoknya Lailatul Qadar itu kita borong semuanya, insya Allah dapat. Ya, dapat, kita nggak usah repot-repot kapan. Setiap malam kita ibadah dan kita melakukan ketaatan. Baik. Berikutnya sholat tarawih selesai, alhamdulillah. Ya, maka ibadah khusus lagi Ramadan berikutnya adalah bersiap-siap ibadah puasa. Ibadah puasa ini, ya, ada kekhususannya pertama dari segi niat. Dari segi niat. Kalau ibadah lainnya, niatnya itu berbarengan dengan ketika seseorang mulai ibadah. Makanya dikatakan niat itu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Ya, merencanakan sesuatu yang diiringi dengan perbuatannya. Maka ketika kita sholat, Allahu Akbar, itu hadirkan niat. Ketika kita berwudu membasuh muka, hadirkan niat kita berwudu. Itu niat dalam ibadah-ibadah yang lain. Ketika kita umrah atau haji, ketika di miqat, maka kita hadirkan niat ketika mulai hendak ihram. Tapi kalau puasa tidak, ya. Kalau puasa kata Rasulullah, malam yubayyitis siyam fala siyamalahu. Siapa yang tidak niat di malam harinya, ya, di malam hari sampai sebelum fajar, itu tidak ada puasa baginya. Maksudnya niatnya harus sejak malam, minimal sampai sebelum fajar. Ya, jadi sebelum fajar. Niatnya gimana? Cukup sudah. Saya niat puasa besok, selesai. Ya, adapun yang suka dibaca habis tarawih, nawaitu saumal ghadin dan seterusnya, itu melafazkan, menguatkan saja. Ya, menguatkan saja. Jadi jangan merasa, aduh semalam nggak baca nawaitu saumal ghadin. Ya. Padahal dia udah niat, ya itu tetap niat. Baik. Sudah, kemudian berikutnya adalah sahur. Ya, sahur itu juga termasuk sunnah dalam berpuasa. Jadi makan sahur, walau kadang-kadang sahur itu bawaannya malas makan kita, maka tetap usahakan kita makan, ya, kita minum dengan niat bahwa itu merupakan sunnah. Bahkan di situ ada berkah, kata Rasulullah, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makanlah sahur karena dalam sahur, yang dimaksud sahur itu, Bu, itu apa yang dimaksud sahur? Yang dimaksud sahur itu bukan makannya, bukan waktunya, tapi makanannya. Paham nggak? Sahur itu makanan yang dimakan waktu sahur. Sebenarnya kalau waktunya namanya sahar. Kalau makan sahurnya namanya suhur. Jadi beda-beda sebenarnya. Cuma kita biar gampang udah sahur aja semuanya. Kalau sahurnya itu makanannya. Kayak kita kalau berwudu, kalau bahasa Arabnya wudu. Kalau airnya, air wudu disebut apa? Wadu. Ya, pakai fathah, wadu. Kalau perbuatannya wudu. Sahur juga begitu, makanannya sahur. Kita makan saat sahur itu namanya suhur. Ya, cuma kan kalau kita bilang suhur malah orang jadi bingung, apaan Pak Ustadz lagi itu suhur? Ya. Kalau ada orang umum di musala suhur, orang bingung ntar. Udah bilang sahur aja. Ya. Jadi makanan yang kita makan saat sahur itu kata Rasulullah barokah. Makanya sunnah makan sahur. Ya, bahkan ada juga riwayat sunnah juga saat sahur makan kurma. Ya, bukan cuma saat buka, saat sahur pun makan kurma. Maka usahakan sediakan kurma di bulan Ramadan. Ya, itu bukan cuma tradisi, itu sunnah secara khusus. Ya, bukan cuma di sana kan kurma, di sini mah gorengan, beda lah, gitu ya. Tidak, ya, tetap, ya, dia hendaknya ya dianjurkan ya untuk kita konsumsi. Kemudian sahur juga sunnahnya apa? Diakhirkan. Ya, sahur sunnahnya diakhirkan. Ya. Ya. Jadi jangan terlalu malam sahurnya. Ya, mungkin kalau sekarang 4:30 subuhnya, kira-kira jam 4 sudah kita bisa mulai makan sahur. Ya, dan
tapi jangan terlalu mepet. Jangan udah mau menjelang setengah detik lagi subuh berhenti baru. Ya. Pas-pasan banget. Ya. Dihitung banget, tidak, ya. Kalau makanya peraturan di negeri kita itu udah bagus ya, pengaturan imsakiyah 10 menit sebelum adzan kita selesai itu bagus. Itu maksudnya memang bukan batas awal puasa, bukan. Bukan berarti selama 10 menit kita nggak boleh makan sama sekali, enggak. Tapi paling tidak itu sudah menjadi kehati-hatian. Bagusnya kira-kira 5-10 menit lah begitu kita sudah selesai sahur, agar ketika masuk waktu fajar kita udah benar-benar terbebas ya, tidak tidak melakukan sesuatu yang tidak dibolehkan dalam puasa. Begitu ya. Di samping waktu itu bisa kita gunakan untuk bersiap-siap untuk sholat subuh. Ya, jadi salah satu hikmah kalau kita akhirkan sahur, ya, insya Allah kita akan lebih mudah untuk sholat subuh. Karena biasa kalau terlalu malam, 3:30, jam 3 udah sahur. Kira-kira kalau habis makan apa rasanya? Ngantuk, tidur, subuhnya lewat. Tapi kalau menjelang subuh, ya, kita makan lalu 5 atau 10 menit sebelum subuh kita selesai, kita siap-siap, maka sholat subuhnya jadi ringan. Ya, sholat subuh jadi ringan. Ya, tapi jangan terlalu mepet tadi. Jangan juga, memang ada sebagian yang berpendapat selagi masih azan masih boleh makan. Itu ada yang berpendapat seperti itu, tapi itu pendapat yang sangat lemah, tidak dikuatkan oleh banyak para ulama. Meskipun ada riwayatnya itu, ya, itu pendapat yang sangat lemah. Jadi jangan, wah ini cocok nih buat saya nih, ya, yang suka kesiangan, pas bangun lagi azan subuh, ya, karena tahu ada pendapat itu dia ambil segelas, dia makan lontong, udah, padahal sudah azan. Kalau sudah masuk waktu subuh, maka sudah tidak boleh lagi melakukan perkara yang membatalkan, termasuk makan dan minum. Ya, jadi masuk waktu subuh sudah, tinggalkan itu. Makanya bagusnya dikasih jeda. Baik, sudah masuklah kita dalam ibadah puasa. Nah, ibadah puasa ini juga ibadah yang sebenarnya unik, ya. Karena kalau ibadah yang lainnya itu sifatnya melakukan, tapi kalau puasa sifatnya meninggalkan. Maka selain niat, yang kita lakukan dalam puasa apa? Tidak ada. Justru yang kita lakukan adalah meninggalkan. Maka perkara yang sangat penting dipahami dalam bab puasa apa? Perkara yang membatalkan puasa. Ya, maka diingatkan perkara yang membatalkan puasa. Ya, kita insya Allah sudah paham. Ya, pertama yang membatalkan puasa adalah makan minum dengan sengaja. Ya, berarti ingat ada kata-kata dengan sengaja. Berarti kalau lupa nggak apa-apa. Lupanya sepiring bagaimana? Tetap nggak apa-apa. Ya, lupanya sepiring, ya, tidak apa-apa. Begitu ya. Asal jangan pura-pura lupa. Ya, maka makan minum dengan sengaja membatalkan puasa. Baik, berhubungan suami istri. Nah, ini juga maksudnya saat berpuasa. Ini bukan lagi batal tapi berdosa. Berdosa. Bukan hanya dia batal, dia harus mengqadha puasanya plus membayar kafarah mughalladhah. Apa kafarah mughalladhah? Kafarah yang berat. Apa kafarahnya, Bu? Berurutan, ada 3. Kalau yang pertama dapat, harus yang pertama. Tapi yang pertama kayaknya sekarang udah gak mungkin. Yang pertama adalah memerdekakan budak, gak mungkin. Maka yang kedua apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, sebulan aja bobol, ya, apalagi 2 bulan. Baik, gak kuat, baru apa? Memberi makan 60 orang miskin. Memberi makan 60 orang miskin. Jadi berat tuh, ya. Katakanlah yang gampang, memberi makan, beli nasi padang sebungkus, 60 bungkus. Kasih 60 orang yang miskin. Itu kafarah kalau orang
berhubungan intim di siang hari saat berpuasa di bulan Ramadan. Baik. Kemudian termasuk yang disepakati muntah dengan sengaja. Ini juga mungkin jarang kasusnya karena biasa orang kalau muntah sengaja nggak sengaja. Kalau nggak sengaja tiba-tiba mual apa dia muntah itu tidak batal. Tapi kadang ada orang ya mohon maaf dia pengen kurus, dia muntah terus biar kurus misalnya. Ya itu salah. Ya, dan itu membatalkan puasa. Kemudian haid dan nifas tentu bagi wanita, ya ini juga batal puasanya. Bukan hanya batal, dia tidak boleh puasa. Tidak boleh sengaja dia berpuasa ketika dia tahu haid dan nifas. Kalau dia misal lagi puasa mengalami haid ya maka dia ya niatkan batal puasa. Kemudian murtad dan gila ini juga membatalkan puasa. Baik. Ada beberapa perkara lain yang diperdebatkan, apakah batal atau tidak. Ya. Pertama adalah bercumbu, tidak berhubungan intim, bercumbu saja, entah pelukan, pegangan dan semacamnya. Ya. Para ulama pendapat yang cukup dikuatkan adalah bahwa perkara tersebut kalau tidak menyebabkan keluar mani maka tidak membatalkan. Ya. Tapi makruh. Ya, maka tentu saja sebaiknya ditinggalkan. Ya, tentu ini saat puasa. Kalau malam lain lagi ceritanya. Ya, saat siang hari. Ya, kemudian juga yang diperdebatkan bekam. Bekam itu batal atau tidak puasanya? Mayoritas para ulama mengatakan bekam tidak membatalkan puasa. Karena ada riwayat Rasulullah berbekam saat dia puasa. Meskipun memang ada juga riwayat Rasulullah melihat orang berbekam lalu dia bilang yang dibekam, yang membekam itu batal puasa. Nah itu wilayah para ulama untuk menyimpulkan, merumuskan. Yang jelas memang kemudian mayoritas para ulama termasuk ulama dalam mazhab Syafi'i menyatakan bahwa berbekam tidak membatalkan puasa. Begitu ya. Meskipun tetap saja ya kalau tidak mendesak, tidak darurat, sebaiknya jangan berbekam saat puasa. Nanti saja malam harinya ketika udah buka, ketika sudah ringan ya, nyaman berbekamnya ya. Itu cara yang gampang untuk menyikapi hal ini ya. Kemudian memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Nah, ini juga yang banyak menjadi perbincangan ya. Ya. Yang pasti kalau memasukkannya sampai ke lambung itu membatalkan. Yang pasti kalau sampai ke lambung itu mau dari manapun jalurnya itu membatalkan. Ya. Yang kedua, ya, memasukkannya juga tujuannya untuk mengganti zat makanan itu membatalkan. Itu membatalkan. Nah, yang jadi perdebatan memasukkan sesuatu tidak sampai ke lambung bukan makanan, ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada berapa? 5 rongga yang kalau kita masukkan sesuatu membatalkan puasa. Ya, rongga hidung tentu saja, rongga telinga, ya, kemudian kubul dan dubur itu dianggap membatalkan puasa. Jadi kalau kadang ada obat yang dimasukkan dari dubur, itu kalau dalam mazhab Syafi'i dianggap membatalkan puasa. Begitu ya. Maka dihindari, sekali lagi lebih hati-hati. Adapun suntik, kalau tujuannya berobat, apakah vaksin atau suntik, tujuannya berobat, umumnya para ulama menyatakan tidak membatalkan puasa, sebab dia umumnya tidak sampai ke lambung dan tujuannya pun bukan untuk mengganti zat makanan dan juga tidak lewat rongga yang ada. Tidak lewat rongga yang umum, ya biasa suntik di tangan kah, di lengan kah dan seterusnya, begitu. Cuci darah, para ulama sekarang banyak mengatakan cuci darah itu membatalkan puasa, karena biasanya orang cuci darah itu juga dimasukkan ada zat tertentu yang dimasukkan ke dalam darah seseorang dan darah itu adalah unsur yang mengantarkan makanan dalam tubuh seseorang. Kemudian pingsan, ya ini juga diperdebatkan para ulama, pingsan apakah membatalkan atau tidak, sebab pingsan ini bisa ada 2 kemungkinan. Apakah dia dikategorikan seperti orang tidur atau orang gila?
Ya. Tapi kalau lihat kasusnya dia lebih dekat kepada orang tidur. Ya, sebab apa? Dia akan pulih kembali. Maka dari itu dikatakan kalau pingsannya sebentar tidak membatalkan puasa. Tapi kalau pingsannya lama, ya, membatalkan puasa. Nah, sebentar lama ini yang mungkin sifatnya subjektif, ya. Ya mungkin sekitar semenit, 2 menit, 5 menit itu masih sebentar. Dia bisa melanjutkan puasa. Tapi kalau pingsannya 3 jam, 4 jam, 5 jam, apalagi sampai maghrib misalnya, maka anggap saja puasa hari itu dianggap batal. Baik, kemudian ada perkara-perkara lain yang kadang dianggap batal tapi dia tidak, atau membatalkan puasa atau tidak sah tapi dia tidak membatalkan. Ya. Di antaranya apa? Berada dalam keadaan junub hingga subuh. Ya. Orang di malam hari junub. Rupanya entah ketiduran, entah bagaimana, dia udah niat puasa. Ya. Masuk waktu subuh belum sempat mandi junub. Boleh nggak dia puasa? Boleh. Ya, boleh puasa dalam keadaan seperti itu. Tapi tetap dia harus mandi junub. Begitu ya. Baik, termasuk juga mimpi junub di siang hari. Ya, mimpi di siang hari. Ya. Di siang hari mimpi junub hingga hadas besar, ya dia tetap wajib mandi, tapi puasanya tetap sah. Ya. Suntik untuk berobat, ya tadi juga sudah kita katakan, dia puasanya sah. Mandi juga, mandi, berenang, ya. Gaya sih pengen olahraga, maksudnya biar seger, biar hausnya hilang. Ya, nggak apa-apa, itu boleh. Ya, mandi, yang penting jangan pakai kaidah apa? Sambil mandi minum air, nah itu nggak boleh. Sambil menyelam minum air, ya itu nggak boleh. Ya, itu yang membatalkan. Kemudian juga tidak batal kalau luka dan ambil darah sedikit, itu tidak membatalkan. Ya, misalnya ada kadang orang luka atau dia cek darah, ambil darah, cek gula segala macam, ya itu tidak membatalkan. Menggunakan parfum juga tidak membatalkan. Baik. Kemudian sudah dia berpuasa, tidak ada lagi harus dilakukan. Memang ya anjurannya tentu berpuasa ibadah yang bagus, tilawah, zikrullah dan seterusnya. Datang waktu maghrib segera berbuka. Jadi kalau sahur sunnahnya diakhirkan, kalau berbuka sunnahnya disegerakan. Ya. Kalau buka, apa yang sunnah dimakan? Ya. Sebelum kurma, selain kurma apa? Namanya rutob. Apa bu rutob, bu? Ya, kurma muda ya. Ya, kurma yang setengah matang. Sebab kalau kurma muda juga nggak bisa dimakan, masih hijau. Ya. Kurma yang, ya kalau dalam bahasa namanya rutob, dia masih segar. Nah ini memang jarang kalau di kita. Ya, jarang didapatkan, agak sulit. Ya, kalaupun ada mungkin agak mahal ya. Ya. Kalau nggak ada rutob, baru kurma yang sudah matang. Baru kurma yang sudah matang. Ya. Jadi ada hadis riwayat Abu Daud dikatakan Rasulullah itu yuftiru ala rutobat qabla an yusolli, sebelum sholat dia berbuka dengan rutob. Fa'ilam takun rutobat fa'ala tamarat, kalau nggak ada rutob maka kurma. Fa'ilam takun hasawati min ma, kalau nggak ada kurma gimana? Nah kita itu pakai riwayat orang Depok, ya. Kalau nggak ada kurma, kolak, sirup apa? Ya. Rasulullah kalau nggak ada kurma apa? Air bening, air putih. Maka kalau mau buka bagus siapkan kurma atau air putih. Ya kita pakai dulu lah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu mau hantem gorengan, mau hantem kolak, serah dah. Ya. Cuma memang bagusnya diatur ya. Ya, diatur dari aspek kesehatan dan juga tentu kita masih ada ibadah taraweh, ya jangan sampai habis makan langsung lemas dan seterusnya. Diatur agar kita siapkan kita mesti taraweh dan dalam keadaan fit, ya. Diperhatikan pola makannya. Baik, kemudian juga sunnah berdoa. Ya, jadi ada hadis, ada riwayat
bahwa di antara waktu yang mustajabah adalah saat dia berpuasa dan saat dia berbuka. Ya, jadi ketika berpuasa banyak-banyak berdoa, ketika berbuka pun jangan lupa berdoa. Mau doa apa saja silahkan. Kalau doa yang masyhur, ya Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Meskipun ini banyak yang mengatakan hadisnya dhaif, nggak apa-apa. Ya, kalau soal doa mau hadis, jangankan hadis dhaif, yang bukan hadis boleh nggak kita pakai buat doa? Boleh. Jadi jangan terlalu kita diperberat dengan hal-hal seperti itu. Ya, jangankan hadis, jangankan dhaif, yang bukan hadis boleh. Kalau urusannya doa. Ya, karena yang kita inginkan adalah kebaikan dari Allah. Kita baca doa apa saja juga, ya, itu tidak masalah. Ya. Kemudian ya tentu harus kita perhatikan juga perkara-perkara bukan cuma yang membatalkan hukum puasa, tapi membatalkan pahala puasa. Ini yang juga sebenarnya lebih penting lagi. Ya, kadang orang pikir, oh batal puasanya. Ya, kalau dari segi hukum sudah banyak yang tahu. Tapi yang agak ngeri sekarang ini, puasa kita lapar, haus, tapi nggak ada pahalanya. Kenapa? Karena nggak jaga lisan, nggak jaga ucapan, nggak jaga sikap, nggak jaga perbuatan. Nah, ini yang harus betul-betul kita perhatikan. Ya, terutama sekarang dunia medsos segala macam, ya dikendalikan sedapat mungkin. Ya, apa yang kita sampaikan, ya jangan mudah kemudian menebar fitnah, menebar hoax, dusta. Kita juga pergaulan sehari-hari, jaga baik-baik ucapan kita, perbuatan kita. Ya, justru yang kita perbanyak adalah kebaikan. Ya, berbagi, bersedekah dan lain sebagainya. Baik, kemudian kita bahas orang yang uzur boleh tidak berpuasa. Ada orang-orang yang uzur boleh tidak berpuasa. Dia muslim, dia baligh. Ya, dia mukallaf. Ya, waras. Tapi boleh dia tidak berpuasa. Pertama apa? Orang sakit tentu saja. Ya, tentu yang dimaksud sakit di sini kata para ulama, sakit yang kalau dia berpuasa sembuhnya jadi lama. Atau sakitnya jadi bertambah, itu boleh dia tidak berpuasa. Tapi kalau sakit-sakit ringan doang, ya, sakit karena suami nggak pulang-pulang, ya tetap puasa. Ya, sakit saya nggak pulang, ya, makanya saya nggak puasa, salah. Ya, ya. Itu tetap puasa. Ya, kalau sakit ringan tetap puasa. Ya. Baik, bahkan kalau sakitnya berat dan dia berpuasa tambah berat, justru dia dilarang. Bisa jadi haram kalau membahayakan dirinya. Ya, jadi dalam Islam diri itu harus dilindungi. Safar juga begitu. Ya, safar uzur orang boleh tidak berpuasa. Batasannya apa? Batasannya adalah safar yang membuat seseorang boleh qashar sholat. Ya, kemarin berapa jaraknya itu qashar sholat? 80 km. Ya, 80-85 km. Ya, itu ketika dia safar seperti itu, dia boleh tidak berpuasa. Walaupun safarnya tidak capek. Sebab sekarang ini Bu, boleh jadi orang ke Surabaya dibanding orang dari Depok ke Surabaya, dia naik pesawat, kemudian dari Depok ke Bekasi, bisa-bisa capaian dari Depok ke Bekasi. Ya, panas, macet, segala macam. Dia ke Surabaya, dari sini naik mobil ber-AC ke airport, naik pesawat, nggak kerasa. Tapi meskipun demikian, itu sudah menjadi ketentuan. Boleh dia tidak berpuasa. Boleh dia tidak. Meskipun nanti para ulama mengatakan kalau begitu keadaannya, kalau safarnya nyaman, dia tidak merasa letih, bagus mana? Puasa atau tidak puasa? Ya, bagus puasa, semangat dia. Ya, wallahu alam, sebagian ulama mengatakan bagus puasa. Tapi sebagian ulama mengatakan bagus tidak puasa. Ya, karena rukhsah itu Allah senang kalau diambil. Ya, tapi dalam mazhab Syafi'i bagusnya dia puasa. Bagusnya dia puasa kalau tidak capek. Tapi kalau capek apalagi memberatkan, dia harus buka. Puasa malah tidak dianjurkan, bahkan dalam satu riwayat Rasulullah mengecam orang yang tetap berpuasa dalam safar sehingga dia drop dan dibantu oleh teman-temannya. Ya, laisa minal birri asyamu fis safar.
Dan juga kemudian tentu saja orang tua renta, orang sakit, ya. Kalau orang tua renta dan orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, maka dia boleh tidak berpuasa. Ya. Tidak boleh, boleh dia tidak berpuasa dan cukup dia bayar fidyah. Kalau sakit dan safar, dia tetap harus qadha di lain waktu. Kalau dia sudah sembuh. Wanita haid dan nifas, bahkan dia tidak boleh berpuasa. Ya. Tidak boleh berpuasa dan harus qadha di lain waktu. Harus qadha. Begitu ya. Wanita hamil dan menyusui gimana? Sebenarnya wanita hamil dan menyusui tidak lantas boleh tidak berpuasa. Bisa jadi dia wajib berpuasa. Kapan? Kalau dia kuat dan tidak khawatir terhadap anaknya. Ya insya Allah ada sebagian wanita yang memang fisiknya kuat. Walau dia hamil, dia puasa nggak ada masalah apa-apa. Anaknya juga diharapkan tidak terganggu apa-apa, wajib dia puasa. Bukan berarti hamil langsung nggak puasa, tidak. Ya. Kalau sekiranya dia tidak berbahaya, tidak memberatkan, maka wajib dia puasa. Atau dia tidak khawatir terhadap janin dan anaknya, wajib dia berpuasa. Nah, cuma masalahnya kalau dia tidak berpuasa karena hamil dan menyusui, ya, apakah harus qadha atau cukup fidyah? Mayoritas para ulama, termasuk ulama dalam mazhab Syafi'i, mengatakan harus diqadha. Ya, ini yang mungkin lebih hati-hati. Meskipun memang banyak orang yang mengambil pendapat fidyah saja, ya, tanpa harus diqadha. Ya, tapi wallahu alam, mengqadha puasa bagi wanita hamil dan menyusui itu lebih hati-hati. Ya memang kadang-kadang orang kepikiran, oh banyak banget Pak Ustadz 30 hari. Ya, karena sebulan. Ya kan gampang, kan bisa dicicil, nggak harus 30 hari langsung. Setiap bulan 3 hari, kebayar nggak? Kebayar. Jadi yang penting ada kesungguhan dan diatur sedapat mungkin. Begitu ya. Kemudian, kalau ada kasus tertentu termasuk uzur, orang boleh tidak berpuasa. Kalau ada kasus tertentu yang berat, yang membutuhkan dia tenaga. Katakanlah dia harus nolong orang, pemadam kebakaran, lagi puasa, lemes. Gak apa-apa dia buka agar dia kuat tenaga untuk menolong orang. Gak apa-apa. Ya, tapi dia harus mengqadha. Ya, harus mengqadha puasanya. Ya, termasuk juga ada beberapa fatwa, misalnya ada orang bertanya dia pekerja keras, pekerja berat, kuli lah misalnya. Nggak ada lagi kerjaan yang lain, dia harus memberikan nafkah kepada keluarganya. Kerjaannya kuli. Manggul-manggul beras, ya sekarung 2 karung. Kalau puasa nggak kuat. Kalau memang kerjaannya seperti itu dan tidak ada pilihan lain, waktunya pun nggak ada yang lain, dia boleh tidak berpuasa. Cuman tetap dia harus diqadha di lain waktu, dicari waktu yang ada. Tapi kalau masih pilih, ya saya supir, ya online, ya kalau bisa pilih. Misalnya tidak bekerja siang hari, pagi hari, habis subuh masih segar, dia boleh. Kemudian sore hari ketika mulai tenang, dia bekerja lagi. Ya begitu. Kalau masih bisa dia atur, maka hendaknya dia tetap berpuasa. Baik, Bapak sekalian, demikian beberapa ketentuan di bulan Ramadan terkait dengan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lain. Sampai di sini jika ada yang mau ditanyakan silakan. Jika ada yang mau pertanyaan pakai kertas silakan. Tadi salah satu yang diperdebatkan adalah bekam. Gimana kalau donor darah? Yang pertama. Kedua, doa untuk berbuka puasa itu apakah setelah dibatalkan atau sebelum batal puasa? Gimana aku tadi berbekam? Maaf sorry. Tadi kan salah satu yang diperdebatkan adalah berbekam. Nah, gimana kalau donor darah? Oh, darah. Ya. Silakan Bu. Sekalian Ustaz. Nah, kalau bagaimana kalau kita kan menyiapkan makanan ya bukaan ya masak ya Ustaz. Kadang-kadang kita menyajikan takut nanti nggak ada rasanya suka nyicip. Nyicip. Ustaz ya. Terima kasih. Nyicip kita bisa tidak aja nggak kita Lagi boleh silakan. Ustaz, mohon bertanya. Saya diamankan
khusus. Usianya sudah 14 tahun, tidak mampu untuk beribadah ya Ustaz ya. Nah, apakah kita harus membayar fidyahnya atau dia sama sekali memang tidak ada kewajiban tidak ada kewajiban juga untuk membayar fidyah? Membayar fidyah? Karena kan dia berkhusus. Orang yang sudah jompo aja dia kan tidak berpuasa tapi harus bayar fidyah. Nah, kalau untuk anak ABK yang tidak mempunyai kemampuan, apakah kita sebagai orang tuanya harus tetap membayar fidyah atau dia sama sekali tidak punya kewajiban apa-apa? ABK-nya ini maaf ya, akalnya waras atau tidak? Maksudnya wajar berkomunikasi? Tidak. Iya. Okay. Baik, saya jawab dulu. Memang dari masalah bekam itu turunannya donor darah, ya. Masalah yang dikaitkan atau dikiaskan dengan bekam adalah donor. Artinya kalau bekam tidak membatalkan puasa, maka donor darah tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Jadi kaidahnya, ada yang mengatakan kaidahnya puasa itu baru batal kalau ada sesuatu yang masuk. Kalau ada sesuatu yang keluar tidak batal, gitu ya. Meskipun lagi-lagi kita katakan ya, kalau masih bisa donornya malam hari, usahakan malam hari. Kecuali mungkin kadang-kadang memang ada kebutuhan mendesak, harus donor darah siang hari, kita lagi puasa, nggak apa-apa, donor darah saja. Tapi kalau misalnya nanti diperkirakan habis donor darah kok lemes badan, khawatir nanti sakit, nggak apa-apa, buka saja. Ya, artinya itu ada uzur. Ya, tapi kalau kita normal saja, maka insya Allah tidak membatalkan puasa. Mencicipi masakan boleh selagi cuma di ujung lidah, tidak ditelan. Ya, dan ada hajat dan kebutuhan. Ya, kalau ibu yang masak boleh cicip masakan. Kalau bapak-bapak nyelonong ke dapur pengen nyicipi nggak boleh, ya, karena nggak ada hajat, nggak ada kebutuhan. Ya, jadi nggak apa-apa, boleh, tapi dikeluarkan lagi, tidak ditelan. Jadi prinsipnya yang membatalkan itu kalau masuk ke saluran makanan sampai ke lambung. Kalau cuma sampai lidah itu tidak membatalkan puasa. Ya, kadang-kadang kita sikat gigi pun masih ada terasa pasta gigi dan semacamnya. Itu nggak mengapa sepanjang kita keluarkan lagi. Jadi tidak masalah. Begitu ya. Wallahu a'lam. Adapun anak berkebutuhan khusus, jika memang dia ya katakan tidak sadar, itu tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban, tidak ada fidyah, tidak ada apa. Tidak ada kewajiban apa-apa. Ya, karena orang seperti itu dikatakan apa? Ghairu mukallaf. Tidak ada kewajiban. Kalau beda dengan orang tua renta, dia sebenarnya masih waras. Ya, harusnya ada kewajiban, tapi fisiknya tidak mendukung. Makanya seperti mohon maaf kalau ada orang tua pikun, itu udah nggak ada kewajiban. Nggak ada kewajiban dan nggak ada juga kewajiban bayar fidyah. Nggak ada kewajiban bayar fidyah. Kenapa? Dia sudah pikun udah bebas dari tanggungan dan kewajiban. Yang harus bayar fidyah tadi itu orang tuanya masih bisa diajak ngomong, masih bisa berkomunikasi. Cuma karena usianya yang sangat rentan, dia udah nggak kuat puasa. Paham nggak? Orang sakit yang ada harapan sembuh, yang tidak ada harapan sembuh, dia masih waras. Kalau memang betul-betul dia koma, ya tidak sadar, dia udah nggak ada kewajiban. Nggak ada kewajiban puasa, nggak ada kewajiban bayar fidyah. Begitu ya, tidak ada kewajiban bayar fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Pak Ustadz, mohon tanya, nanti malam nisfu Sya'ban, apa yang harus dibaca? Jadi, malam nisfu Sya'ban itu memang banyak riwayat hadis tentang fadilah dan keutamaannya. Sebagian para ulama mengatakan bahwa hadis-hadis tersebut lemah. Sebagian ulama mengatakan bahwa ada hadis yang sahih, yang kuat. Ya, jadi ini memang ada perdebatan di antara para ulama. Ya. Yang cukup memang dikuatkan bahwa sebenarnya paling tidak kalaupun lemah banyak riwayatnya satu sama lain saling menguatkan. Jadi ada riwayat bahwa Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban itu akan melihat hambanya dan menurunkan ampunan kepada hamba-hambanya. Tapi ada dua orang yang tidak mendapatkan ampunan.
Siapa? Yaitu orang musyrik dan orang yang bermusuhan dengan saudaranya. Maka penting kita perhatikan keimanan kita dan hubungan kita dengan saudara-saudara kita. Jadi fadilah keutamaan malam nisfu Sya'ban itu ya ada dan fadilahnya juga nyata. Cuma memang yang juga diperdebatkan, kalau benar malam nisfu Sya'ban adalah malam yang memiliki fadilah, lalu kita ngapain? Karena tidak ada petunjuk Rasulullah. Ngapain? Sebagian ulama, dan ini dicontohkan dari para ulama kalangan tabi'in dari negeri Syam, ya, baiknya kita kumpul di masjid membaca ayat-ayat Allah, berzikir dan berdoa. Gitu ya, berzikir dan berdoa. Itu yang dilakukan oleh sebagian masyarakat kita. Ya, jadi tidak perlu diingkari. Yang merasa tidak mau melakukan, nggak perlu mengingkari orang-orang yang ingin berkumpul di masjid di malam nisfu Sya'ban. Ada memang sebagian ulama mengatakan nggak perlu kumpul-kumpul, cukup di rumah masing-masing aja baca zikir yang banyak. Bahkan ada yang mengatakan tidak ada riwayat atau tidak ada ibadah khusus di malam nisfu Sya'ban. Ala kulli hal, ini masalah khilafiyah, masalah perbedaan pendapat yang hendaknya kita sikapi dengan bijak dan dengan baik. Kalau memang katakan kita udah biasa melakukannya, di lingkungan kita biasa melakukannya, kita ikut tidak masalah insya Allah. Ya, karena perkara tersebut juga ada sandarannya dari praktek dan perkataan para ulama. Kalau memang kita menganggap nggak kuat segala macam, cukup, nggak masalah. Ya paling tidak kita memahami dan menghormati mereka yang mengisi malam nisfu Sya'ban. Memang yang biasa baca Yasin 3 kali dan seterusnya itu memang tidak ada ketentuan secara khusus, tapi kalau memang itu yang biasa dilakukan silahkan. Ya tidak masalah insya Allah. Ya. Baik, bagaimana mengqadha puasa yang mungkin kelupaan di saat lampau ragu-ragu? Perbuatan apa yang boleh menghirup apa nih? Care, apa? Soft, fresh care. Minyak angin gitu. Baik, walau alam, kalau kita ragu, kalau ragunya saya punya utang atau tidak ya? Ya. Kalau itu ragunya maka kita nggak perlu anggap kita tidak punya utang puasa. Tapi kalau kita ragu, sebenarnya dulu saya punya utang puasa tapi saya ragu berapa hari. Kalau ragu berapa hari, cari hari yang kira-kira paling dekat, paling memungkinkan. Kira-kira sih kalau dihitung-hitung ada sih 100 hari. Nah bayar aja deh tuh, hati-hati. Ya. Itu mah bukan ragu-ragu lagi itu sih. Ya. Karena udah sekian tahun dia nggak puasa. Bayar. Dikodok, niatkan azam yang kuat, saya mau taubat. Bentuk benernya taubat dia mengkodok puasa. Ya, jadi jangan dianggap main-main itu. Ya, dulu waktu masih muda biasalah mungkin masih begini begitu, nggak puasa. Setahun ini nggak puasa, berapa? 60 hari. Niat taubat pada Allah, kodok. Ya, dalam sebulan, kan jadi bagus dia. Jadi rajin puasa, niatkan untuk kodok puasa. Ya, nggak apa-apa. Ya. Oh, saya kira-kira 10 hari, kalau nggak 10 hari, 15 hari. Biar pasti 15 hari. Gampang. Ya. Kalau dia yakin dulu ada puasa yang ditinggal, tapi kalau dia nggak yakin, saya pernah nggak ya? Nah, kalau kayak gitu nggak perlu. Ya, berarti nggak pernah. Gitu saja biar gampang. Ya, karena dikatakan al yakinu la yazulu bisyak. Perkara yakin tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Kalau menghirup skincare, skincare apa sih? Fresh care. Masa skincare dihirup ya? Fresh care, minyak angin, wallahu alam, ya. Sepanjang tidak ada partikel yang masuk, kalau itu kan berarti hawa saja ya. Insya Allah mudah-mudahan tidak mengapa. Karena dia bukan partikel, bukan sesuatu yang masuk ke dalam, ya. Meskipun kalau rokok gimana? Umumnya para ulama mengatakan rokok membatalkan puasa. Karena ada partikel yang masuk. Ya, ada partikel yang masuk. Jadi pakai balsam, pakai apa, insya Allah mudah-mudahan tidak mengapa. Ya. Baik. Ketentuan membayar fidyah, apa dibayar tiap hari atau sekaligus? Bagusnya setelah selesai Ramadan. Ya. Setelah selesai Ramadan dihitung berapa hari ya yang ditinggalkan, maka keluarkan fidyah.
Ya, setelah kalau mau misalnya setiap sehari bayar nggak apa-apa juga sih. Ya, tidak mengapa. Tapi jangan sebelum Ramadan habis sudah diborong duluan, udah sebulan saya borong. Tidak. Ya, sebab fidyah itu setelah puasa hari itu atau setelah puasa di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan. Kalau sholat tarawih niatnya sekaligus atau tiap 2 rakaat? Tiap 2 rakaat niatlah. Tiap sholat niat. Ya, tidak sekaligus dari awal. Sama seperti puasa Ramadan juga tidak niat sebulan full. Niat setiap malam niat. Ya. Tarawih juga begitu, setiap 2 rakaat niat, setiap 2 rakaat niat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, Bu sekalian, tidak lagi kita ada, silakan. Ada speakernya ada, Bu, kasih Bu sana Bu. Angkat tangannya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mendengar bahwa cuci darah itu membatalkan puasa. Ya. Nah, saya punya mantu itu cuci darah tuh. Jadi apa? Alhamdulillah. Dapat gelar baru saya dokter. Saya punya 2 mantu ada cuci darah. Jadi itu seminggu kan 2 kali. Ya. Terus. Jadi solusinya bagaimana? Terima kasih. Baik, nggak bisa cuci darahnya malam hari. Bisa? Nggak bisa. Nggak ada jadwal malam hari ya, nggak ada. Wallahu alam ya. Kalau begitu keadaannya, ya dia batal dan dia bisa mengqadha di lain waktu. Ya, karena memang fatwa yang cukup banyak saya dapatkan dari beberapa sumber, cuci darah itu membatalkan puasa karena ketika cuci darah bukan cuma sekedar darahnya dikeluarkan diputar, tapi ada zat yang dimasukkan. Ya, sedangkan darah itu adalah unsur yang dapat mengantarkan makanan. Ya, jadi dia dianggap, makanya orang biasanya kalau habis cuci darah segar kan badannya kan. Ya, maka dia dianggap membatalkan puasa. Jadi bisa diqadha di hari lain. Fisiknya lemah. Kalau fisiknya lemah ya berarti dia masuk kepada, ya seandainya di hari lain memang dia nggak kuat mengqadha, secara umum fisiknya lemah, dia masuk kepada orang yang sakit tidak ada harapan sembuh. Dia masuk pada itu. Berarti dia bayar fidyah. Termasuk ada orang-orang yang sakit misalnya harus mengkonsumsi obat di siang hari berdasarkan ya referensi dari dokter yang amanah. Kamu harus di waktu zuhur ada obat yang harus kamu konsumsi. Walaupun mungkin dia segar, walaupun mungkin dia bugar, tapi karena penyakit tertentu dia harus konsumsi itu. Dan itu harus berkelanjutan. Ya, seterusnya tidak ada batasnya. Ya, entah ada beberapa penyakit yang kayak gitu kan, harus. Kalau begitu berarti sudah. Ya, dia dianggap sebagai orang yang sakit tidak ada harapan sembuh, maka dia ganti dengan fidyah. Ya, makasih. Baik. Wallahu a'lam. Baik, saudara ibu sekalian, kita cukupkan kajian kita. Wah, masih banyak nih ya. Silakan Bu. Keras. Ya. Ya. Baik, puasa qadha bisa dibarengi dengan puasa-puasa sunnah yang umum. Ya, nggak apa-apa. Tapi niat utamanya qadha. Niat utamanya qadha. Misalnya nanti habis habis Syawal ada puasa Syawal. Ini memang nanti perdebatan si para ulama. Tapi sebagian ulama mengatakan boleh niat qadha dengan niat Syawal. Itu boleh. Meskipun memang yang lebih bagus qadha lain, Syawal lain. Tapi kalau dia mau, ya karena karena ada yang menganjurkan untuk puasa Syawal sebaiknya qadhanya dibayar dulu. Ada yang menganjurkan demikian. Ada yang mengatakan udah niat aja qadha sekaligus niat Syawal, nggak apa-apa. Niat qadha sekaligus niat puasa Senin Kamis, niat qadha sekaligus puasa Arafah, puasa Asyura, nggak apa-apa. Yang penting niat utamanya qadha, yang lain mengikuti. Insyaallah nggak masalah.
Sudah Bu? Apa tuh Bu? Baca doa dulu menjelang berbuka. Oh. Itu fleksibel aja. Fleksibel. Mau baca doa dulu menjelang buka atau buka dulu baru baca doa nggak apa-apa. Yang penting intinya ketika berbuka dia berdoa. Tidak ada ketentuan secara khusus, ya. Nah, atau sambil makan dia berdoa. Ya dalam hati maksudnya dia bisa berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sekalian kita tutup pengajian kita dengan mohon pada Allah ya, semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, diberikan kekuatan, kemauan, semangat ya untuk terus dapat beribadah dan beramal soleh sebaik-baiknya, dan juga kita mohon dijauhkan segala musibah dan bencana, dan saudara-saudara kita yang sakit semoga Allah berikan kesembuhan ya, yang sedang menghadapi masalah atau kesulitan semoga Allah angkat masalah dan kesulitannya, dan juga saudara kita di jauh sana yang terkena bencana alam di Sumatera dan di berbagai tempat, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan dan berikan kemudahan. Saudara-saudara kita yang di Palestina atau di negeri-negeri lain yang menderita, dizalimi, semoga Allah berikan mereka pertolongan dan kemudahannya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa waffiqna bi ibadatika wa ta'atika ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.